Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak yakin percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema dalam kelemahan manusia Allah dimuliakan. Anak-anak boleh buka buku pelajarannya. Kita akan sama-sama mulai. Nah, anak-anak hebat kelas 4, yang pertama ada tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang cukup terkenal, yaitu Musa. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan sejak kecil itu Musa sudah dipersiapkan Tuhan anak-anak. Jadi rancangan Tuhan bagi Musa adalah untuk mempersiapkan Musa menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah, kemudian setiap anak laki-laki yang lahir pada zaman Musa saat itu mereka sudah mati anak-anak, karena diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki Ibrani yang lahir. Sehingga orang tua daripada Musa juga bersama dengan kakaknya sangat ketakutan, dan mereka kemudian menyelamatkan Musa dengan cara menghanyutkan bayi Musa di sungai, karena mereka melihat ada putri Firaun yang sedang berada di sungai pada saat itu. Sehingga akhirnya putri Firaun menemukan bayi Musa dan kemudian mengangkatnya menjadi anak, dan sejak saat itu Musa tinggal di istana raja. Nah, kemudian anak-anak, ada beberapa alasan Musa kepada Tuhan ketika saat itu Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama anak-anak, Musa beralasan bagaimana jika bangsa Israel tidak percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, Musa tidak pandai bicara. Musa katakan, saya nggak bisa bicara Tuhan, bagaimana saya bisa memimpin bangsa Israel pada saat itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang ketiga, Tuhan pilih orang lain saja yang lebih pantas. Aku nggak pantas Tuhan memimpin bangsa Israel, kata Musa pada saat itu. Sehingga itu adalah beberapa alasan yang dia bawa kepada Tuhan supaya dia tidak memimpin bangsa Israel. Tetapi anak-anak, justru di dalam kelemahan Musa, di dalam keterbatasan Musa, di situ kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Setiap kali ada masalah, Musa mengalami masalah, justru di situ Tuhan menolong Musa. Setiap ada masalah Musa minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Musa. Anak-anak kalau misalkan mengingat ataupun pernah mendengar kisah tentang Musa dalam cerita-cerita sekolah minggu, bagaimana Musa mengalami penyertaan Tuhan pada saat Musa meminta perlindungan Tuhan dalam perjalanan mereka di padang gurun. Pada saat malam hari Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel dengan tiang api. Pada saat siang hari Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel dengan tiang awan anak-anak, sehingga dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian Kanaan, mereka boleh melihat banyak karya ataupun mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi Musa dan bangsa Israel. Demikian juga anak-anak ada Daud. Tadi kalau yang pertama Musa, sekarang ini adalah Daud, adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Dari beberapa bersaudara, anak-anak bisa perhatikan di situ ada saudara-saudaranya, ada Eliab, Abinadab, Simea, Natanael, Radai, Ozem, Nathan, dan Daud adalah anak yang paling bungsu, yang paling kecil. Daud bekerja sebagai penjaga domba dan pengantar makanan ke padang penggembalaan. Nah, ketika Daud mengantar makanan untuk saudaranya, Daud mendengar orang Filistin yang menghina Tuhan Allah Israel. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan minggu depan anak-anak. Anak-anak boleh tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran agama Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.